Pada tahun 2018, Pak Prabowo pernah mengatakan berdasarkan buku Ghost Fleet karya tahun 2015 tentang perang Rusia-Tiongkok-Amerika di tahun 2030 yang akan membuat Indonesia bubar. Buku tersebut karangan dari penulis August Cole dan P.W. Singer yang juga ahli data analis CIA. Ia dikenal karena keahliannya dalam isu-isu pertahanan dan geopolitik. August Cole, seorang penulis futuristik, juga analis yang mengeksplorasi masa depan konflik. Ia bekerja di Avascent, sebuah perusahaan konsultan strategi pertahanan. Ghost Fleet adalah sebuah novel yang menggambarkan kemungkinan perang antara Amerika, Tiongkok, dan Rusia di masa depan dengan latar belakang inovasi teknologi dalam peperangan yang dalam salah satu cerita perang tersebut berakibat bubarnya NKRI menjadi 3 bagian. Satu ikut Singapura, satu ikut Australia, dan Indonesia tinggal Pulau Jawa. Meskipun sebuah karya fiksi, ini bukan prediksi. Buku ini didasarkan pada analisis dan riset yang mendalam mengenai isu-isu geopolitik dan teknologi militer. Jadi sebagai orang yang lama bergerak dalam analisis strategis, maka secara pribadi Bosman melihat buku ini sama seperti Pak Prabowo, bisa jadi prediksi. Mengapa? Karena semua indikasinya tepat. Kita semua tahu di tahun 2030 hingga tahun 2045 Indonesia mendapatkan bonus demografi, di mana setiap negara yang bisa memanfaatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lagi peak-peaknya, lagi puncak-puncaknya, biasanya dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara kaya, bahkan menjadi negara superpower. Kita belajar dari negara yang sudah melewati bonus demografi dan gagal memanfaatkannya, misalnya Brazil. Karena itu sampai kapanpun Brazil akan begini-begini aja. Bonus demografi Brazil dimulai pada tahun 1990-an dan diperkirakan berakhir di sekitar tahun 2018. Peningkatan populasi usia produktif selama periode ini harusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara Brazil. Meskipun mengalami periode bonus demografi, ternyata Brazil gagal memanfaatkan potensi penuh bonus ini, terutama dalam hal kesenjangan sosial dan ekonomi. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif antara 15-64 tahun lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, yaitu anak-anak dan lansia. Brazil gagal terutama karena reformasi ekonomi dan liberalisasi market yang tidak dilakukan pada awal tahun 80-an juga hingga tahun 90-an, sehingga gagal menarik investasi asing dan mendorong sektor industri. Indonesia di tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi yang harusnya sejak 10 tahun yang lalu Indonesia melakukan 3 hal yang utama, yaitu kemudahan doing business. Tapi sayangnya selama 20 tahun ini Menteri Keuangannya sangat anti dengan bisnis, sehingga tidak membuka lapangan kerja yang banyak, di mana jadinya pada 5 tahun terakhir malahan kelas menengah sebanyak 50 juta manusia Indonesia menjadi turun ekonominya ke kelas bawah karena menurunnya pendapatan ekonomi mereka, karena sekali lagi sulit membuat lapangan pekerjaan yang baru, bahkan tidak ada. Ini dikarenakan sulitnya memulai bisnis di Indonesia. Regulasinya tidak mendukung. Presiden kemarin tidak paham bernegara. Fahamnya hanya manuver politik untuk cawe-cawe kepentingan pribadi dan kroninya. Juga menteri-menterinya pada main sendiri-sendiri. Itulah karya-karya pejabat pada 10 tahunan kemarin dari sektor pemerintahan. Yang kedua, sektor pendidikan dan keterampilan. Skillnya nggak match, nggak cocok ilmu sekolah dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di lapangan. Dan ini sekarang udah dirasakan. Dan terakhir, investor asing tidak mau masuk ke Indonesia karena masalah keamanan, ketidakpastian regulasi, dan ketidak terintegrasinya infrastruktur logistik dengan bahan baku dan pasar. Jadi kesimpulan pada periode ini masih ada 5 tahun lagi untuk mulai sekarang bisa membuat anak-anak Indonesia itu disiplin, tidak bawa celurit, tidak bawa rantai ke sekolah, tidak memukul bapak ibunya dan gurunya, tidak minum ciu, tidak minum alkohol, tidak main games online karena sibuk dengan pelajaran fisika, biologi, sains, IT, dan AI. Itulah yang menjadi kesibukan hari-hari anak sekolahan harusnya. Remaja dan pemudanya tidak main judi online, orang tuanya tidak ngutang pinjol karena memang sektor keuangan menyentuh mereka. Inilah tugas Menteri Keuangan harusnya. Guru-guru tidak joget-joget dan ngurusi like dan follower saja. Ormas dan preman ditangkepi, dipenjara seperti di El Salvador. Lahan dan tanah disiapkan seperti di Vietnam dan Tiongkok oleh negara agar investor asing masuk. Pendidikan harus segera merubah kurikulum sekolah yang spesialis vokasi, bukan sekolah umum. Tidak ada lagi SMA umum, semua penjurusan, semua SMK. Kita membahas negara yang berhasil sekarang yang memanfaatkan bonus demografinya dengan berhasil. Pertama adalah Korea Selatan. Korea Selatan di tahun 1990 hingga 2010 mendapatkan bonus demografi, di mana di tahun 1970 hingga tahun 1990 dengan serius pemerintah Korea Selatan memanfaatkan periode ini dengan berinvestasi besar-besaran dalam sektor pendidikan, keterampilan teknologi, dan infrastruktur
infrastruktur. Demikian juga Jepang dan Singapura, sama dengan Korea Selatan. Negara ini berhasil meningkatkan dalam 20 tahun sebelum bonus demografi tercapai, dari hanya 10% penduduknya tamatan S1 menjadi 70% penduduknya sarjana S1. Sekali lagi, dalam 20 tahun. Sekarang Vietnam, dari sejak 2010 melakukan reformasi pendidikan yang link and match dengan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian doing business di Vietnam sangat aman, mudah, cepat, dan sejak masa Covid, Vietnam mendapatkan guyuran investasi asing dan tenaga kerja Vietnam yang S1 itu 12%, jauh di atas Indonesia. Padahal bonus demografi Vietnam itu 5 tahun setelah Indonesia, itu sekitar tahun 2035 hingga tahun 2050. Bisa sepertinya Vietnam membuat 40 hingga 50% populasinya itu sarjana S1 di tahun 2040-an. Sementara Indonesia bonus demografinya 2030 hingga 2045. Yang ternyata belum punya banyak keterampilan labor. Bahkan sarjana S1-nya di Indonesia hanya 4,39% dari penduduk Indonesia pada saat ini. Sekarang mau dapat bonus demografi nggak? Kayaknya malah jadi beban demografi itu. Ayo dong, mana solusinya? Peace.